Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Syauki Abrori, NIM 23051204370 dari kelas TIK. Di sini saya akan mempraktikkan Windows Administration LV1. Yang pertama, PowerShell Basic. Pertama, kita bisa membuka PowerShell dengan mencarinya di Start menu. Selanjutnya, kita bisa mengecek detail tentang PowerShell kita dengan menginput PS version table, kemudian enter. Maka akan muncul detail tentang PowerShell kita yang kita miliki. Untuk hanya menampilkan versi PowerShell, kita bisa menjalankan versi modifikasi dari inputan sebelumnya dengan menambahkan PS version table, PS version, kemudian enter. Maka akan muncul versi PowerShell yang kita miliki. Selanjutnya, navigasi. Kita bisa menggunakan perintah yang sama seperti Unix atau Unix-like system seperti cd, ls, pwd. Hal ini dapat dilakukan karena PowerShell memiliki alias atau nama lain dari cmd lets yang sudah ada. Daftar alias ini dapat kita akses dengan menginput get alias, kemudian enter. Maka akan muncul daftar alias seperti ini. Selanjutnya, redirection. Redirection merupakan metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Misal, jika kita ingin menulis nama dan NIM ke dalam folder yang bernama kita dengan menginput write output Rafli Syauki Abrori 23051204370 Rafli txt, kemudian enter. Untuk mencek apakah sudah terbuat dengan masuk ke file, kemudian disk PC, lokal disk C, user, nama laptop kita, kemudian search folder Rafli seperti ini. Kemudian jika kita open, maka akan muncul nama panjang saya Rafli Syauki Abrori dengan NIM 23051204370. Jika ingin langsung menampilkan file txt yang kita buat, bisa dengan menginput get content, nama folder Rafli txt, kemudian enter. Maka langsung akan muncul isi dari file txt yang kita buat tadi. Selanjutnya ada pipes. Pipe adalah salah satu bentuk redirection. Pipe dilambangkan dengan karakter tegak lurus. Kemudian enter. Get process akan menampilkan informasi tentang proses yang berjalan. Where object memiliki alias where akan menyaring output dari get process berdasarkan kondisi. Dalam kasus ini, menyaring proses di mana working set size lebih dari 100 MB. Selanjutnya, Winget Package Manager. Winget sudah terinstall secara bawaan pada Windows 11 dan versi modern dari Windows 10 sebagai bagian dari app installer. Winget hanya mendukung Windows 10 1709 build 16299 ke atas beserta Windows 11. Untuk membukanya, kita ke start menu, kemudian cari Windows PowerShell seperti yang dilakukan pada step sebelumnya. Di sini saya ingin mencari Winget Nano dengan menginput Winget search Nano, kemudian enter. Maka akan muncul paket yang kita cari. Kemudian saya ingin menginstal paketnya dengan menginput winget install ini Nano, kemudian enter. Jika sudah muncul keterangan seperti ini, maka nanonya sudah terinstall di perangkat kita. Jika kita ingin menguninstall paketnya, kita bisa menginput winget uninstall GNU Nano,
kemudian enter. Jika sudah muncul keterangan seperti ini, maka nanonya sudah terinstall dari perangkat kita. Selanjutnya, partition and file system. Partition atau partisi merupakan metode pembagian media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual. Sebagai contoh, satu HDD atau SSD bisa dipotong menjadi beberapa bagian secara virtual untuk memudahkan mengorganisir file atau berkas yang ada di dalamnya. File system merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk melayani aplikasi di komputer yang sama. Di sini, kita akan membuat partisi baru dari sebuah disk kosong menggunakan PowerShell. Pastikan PowerShell dijalankan sebagai administrator agar bisa melakukan operasi ini dengan cara mencari PowerShell di Start, kemudian klik kiri Run as Administrator. Selanjutnya, mengidentifikasi disk. Lihat daftar disk yang tersedia dengan menginput get disk. Kemudian disk yang baru ditambahkan akan memiliki disk number yang tertinggi. Selanjutnya, inisialisasi disk. Sebelum dipartisi, kita akan menginisialisasi disk terlebih dahulu agar bisa dilakukan operasi pada disk tersebut dengan menginput initialize disk number 0 partition style GPT, kemudian enter. Karena di sini disk saya sudah menggunakan GPT style, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, membuat partisi utuh. Kita akan langsung mengubah satu disk fisik menjadi satu partisi dengan menginput new partition disk number 0 use maximum size, kemudian enter. Karena di sini disk saya terdeteksi tidak ada capacity, maka saya akan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Mounting disk ke drive letter. Untuk melakukan operasi lebih lanjut, kita harus memberi label pada disk yang sudah kita partisi. Pertama adalah mengidentifikasi nomor partisi dari disk kita dengan menginput get partition disk number 0, kemudian enter. Kita akan memilih partition number 5, nomor 5, karena itulah partisi yang kita buat. Kita tidak menggunakan partition number 1 sampai 4 karena partisi tersebut merupakan padding untuk table GPT dengan menginput add partition access path disk number 1 partition number 5 access path G, kemudian enter. Karena di perangkat saya terdeteksi error, maka saya akan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk meng-clear terminal, kita bisa menggunakan Ctrl+L. Selanjutnya, format partisi ke NTFS. Kita akan menggunakan NTFS sebagai file system yang umum digunakan di Windows. Untuk secondary mass storage dengan menginput format volume drive letter G file system NTFS, kemudian enter. Karena di perangkat saya tetap terdeteksi error, maka saya akan lanjutkan ke materi praktikum selanjutnya. Selanjutnya, user and file management. Pada satu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda. Masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi sendiri. Setiap user juga dapat memilih file dan atau aplikasi manakah yang boleh diakses oleh user lain, baik itu akses read-only maupun full access. Yang pertama ada user. Sebelumnya, kita tetap menggunakan PowerShell pada mode administrator untuk melakukan praktikum ini agar bisa berjalan. Dengan cara mengklik kiri, kemudian Run as Administrator. Untuk melihat daftar user menggunakan input get local user, kemudian enter. Maka akan muncul user-user yang ada di perangkat kita. Untuk menambahkan user baru pada Windows menggunakan PowerShell dengan menginput new local user, nama new user, password convert to secure string, your password, as plain text, force, full name of user, description of user. New user diganti dengan nama user baru. Misalkan di sini
saya ingin menggunakan nama Rafli. Kemudian your password, masukkan password Anda. Kemudian full name of user, masukkan nama lengkap untuk user Anda. Selanjutnya description of user, masukkan deskripsi untuk user Anda. Jika sudah semua, maka akan jadi seperti ini. New local user, name Rafli, password convert to secure string, passwordnya Rafli1234, as plain text, force, full name, Rafli February, description, masih pemula. Kemudian jika sudah, bisa mengklik enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dengan ini, kita telah membuat user baru di Windows. Untuk menghapus user menggunakan input, remove local user, name username. Untuk username bisa diganti dengan nama user. Selanjutnya, file management. Apabila kita ingin membagikan file kita ke user lain, bisa menggunakan access control list atau ACL. Pertama, kita harus mengetahui file apa yang ingin kita bagikan dengan memberi variabel untuk memudahkannya. Kemudian kita menampilkan ACL dari file tersebut, yang dimana perintah tersebut juga bisa kita masukkan ke variabel. Setelah itu, kita terapkan metode access untuk menampilkan list keseluruhan. List keseluruhan tersebut kita pipes ke dalam bentuk tabel menggunakan input, file page, cpage to youth file txt, ACL, get ACL file path, ACL access, formatable auto size, kemudian enter. Selanjutnya, mengatur permission dengan menginput file path, cpage to youth file txt, rule, new object system security access control, file system access rule, username, full control allow, ACL, get ACL, file path, ACL set access rule, set ACL, path file path, ACL object ACL. Untuk username bisa diganti dengan username yang telah kita buat sebelumnya. Pada bagian rule, ada 3 permission yang bisa kita terapkan, yaitu full control, modify, read, berdasarkan kebutuhan. Full control akan memberikan akses untuk membaca, menulis, menjalankan, dan menghapus file. Ini juga memberi user hak untuk memodifikasi hak akses dari file tersebut. Modify akan memberikan akses untuk membaca, menjalankan, menulis, dan menghapus file. Namun user tidak bisa mengubah hak akses dari file tersebut. Read hanya memberikan akses untuk membaca isi dari file tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai praktikum Windows Administration LV1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.